Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Riyadi, NIM 1805828. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Psikologi Sosial. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang sikap sosial. Nah, pertama di materi sikap sosial ini saya akan membahas 4. Yang pertama itu adalah konsep dari sikap, yang kedua itu adalah aspek sosial, yang ketiga itu teori sikap, dan yang keempat yaitu hubungan sikap dengan perilaku. Nah, kali ini saya akan membahas yang pertama kali, yaitu konsep dari sikap. Menurut saya, sikap merupakan pandangan seseorang untuk bertindak sesuai dengan objek yang ia lihat. Maksudnya adalah sikap itu merupakan hasil dari pandangan yang kita lihat dari objek tertentu. Misalkan kita melihat ada orang yang mencuri, jadi kita akan bersikap melawan dan ingin membela kebenaran. Contohnya juga seperti yang lain, seperti kita melihat orang itu sombong, lalu kita bersikap juga sombong karena kita merasa diacuhkan. Nah, itu merupakan contoh dari sikap. Jadi sikap itu merupakan hasil yang kita lihat dari objek yang kita lihat itu. Nah, yang kedua yaitu aspek dari sikap. Aspek dari sikap ini yang pertama adalah keyakinan terhadap perilaku. Maksud dari keyakinan terhadap perilaku adalah keyakinan individu bahwa menampilkan perilaku tertentu akan mengakibatkan hasil tertentu. Misalkan kita bersikap cuek kepada orang lain, maka sikap cuek kita itu akan menghasilkan hal yang buruk, seperti orang itu bakal cuek juga kepada kita. Itu merupakan dari akibat dari sikap yang kita lakukan terhadap individu. Yang kedua itu evaluasi akan akibat perilaku. Evaluasi akan akibat perilaku itu merupakan penilaian yang dilakukan seseorang terhadap sikap yang kita lakukan. Seperti kita bersikap ramah dan baik kepada seseorang, maka seseorang itu akan memberikan hasil berupa pujian terhadap sikap yang kita hasilkan. Nah, yang ketiga itu saya akan membahas tentang teori sikap. Teori sikap itu ya ada 3. Yang pertama itu adalah teori belajar. Nah, teori belajar itu membahas tentang kalau sikap itu dapat dipelajari. Maksudnya sikap itu bisa dipelajari adalah sikap itu ditentukan dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Contohnya saja, sikap itu kita pelajari dari orang yang kita amati, seperti orang tua kita. Orang tua kita bersikap ramah dan baik hati. Nah, kita sebagai anak akan menirunya dan akan mempelajarinya, sehingga kita juga bersikap baik kepada setiap orang sesuai apa yang kita lihat, yaitu orang tua kita. Yang kedua itu adalah teori insentif. Ya, teori insentif merupakan sikap yang menimbulkan baik atau buruknya posisi yang ditimbulkan dari berbagai kondisi. Yang ketiga itu adalah teori konsistensi kognitif. Maksudnya adalah keberadaan manusia dalam memahami makna serta hubungan dalam struktur kognitifnya. Yang terakhir adalah hubungan sikap dan perilaku. Hubungannya itu adalah sikap itu merupakan tindakan yang kita lakukan karena kita melihat sesuatu, sedangkan perilaku itu merupakan nama dari tindakan yang kita lakukan berdasarkan sikap yang kita lakukan. Contohnya saja seperti kita bersikap baik kepada orang, maka perilaku yang kita lakukan adalah membantu orang, seperti itu. Jadi mereka, sikap dan perilaku itu saling berhubungan. Sekian materi yang saya sampaikan tentang sikap sosial. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.